Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi di Empat Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini akan mepresentasikan proyek serta demonstrasi praktikum pemrograman geospasial web, acara keempat mengenai pembuatan geodatabase spasial menggunakan PostgreSQL dan PostGIS. Dalam penyusunan, sebelum saya menuju ke proyek yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data geospasial dan bagaimana konsep dalam pembuatan menggunakan aplikasi PostgreSQL dengan extension PostGIS. Database geospasial dalam konteks PostgreSQL dan PostGIS adalah sebuah sistem basis data yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data geografis. Dengan PostgreSQL sebagai basis data rasional yang kuat, PostGIS berfungsi sebagai ekstensi yang memperluas kemampuan basis data untuk menangani data geospasial. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola objek geografis seperti peta, titik koordinat, garis, dan poligon. Selain itu, database geospasial dapat melakukan berbagai operasi geospasial seperti perhitungan jarak, analisis irisan, dan perhitungan luas area. Kemampuan ini, PostgreSQL dan PostGIS dapat menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi GIS, analisis data spasial, dan serta berbagai aplikasi yang berhubungan dengan konsep lokasi. Selain itu, kedua aplikasi tersebut juga dikenal sebagai perangkat lunak open source, di mana memungkinkan akses terbuka dan pengembangan kolaboratif oleh sebuah komunitas dalam penggunaannya. Selanjutnya, langsung saja saya menuju ke proyek dalam pembuatan database spasial ini. Di sini saya menggunakan aplikasi The Beaver. Pada aplikasi The Beaver ini memiliki kelebihan bahwasanya dapat menggunakan atau membuat koneksi dengan database-database lainnya. Pada langkah awal, kita membuat connect ke database yang kita inginkan. Di sini ada pilihan ada PostgreSQL, MySQL, dan lainnya. Di sini saya menggunakan database yaitu PostgreSQL. Untuk connection-nya kita dapat mengisi password, username, dan lain-lain hingga finish. Berhubung saya sudah membuat koneksi dengan PostgreSQL, lanjut saja kita membuat sebuah database. Database tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk pengecekan serta penambahan tabel baru dari data CSV yang telah tersedia. Dapat contohkan di sini terdapat database baru yaitu bernama PGWeb Acara 4. Langkah awal dalam pembuatan geodatabase spasial, di sini saya menambahkan file CSV yang berisi data kependudukan beserta atribut lainnya, serta memiliki informasi mengenai data geospasial. Cara dengan import data, kemudian kita memasukkan data person. Nah, terdapat pengubahan terhadap target type dari NIK, di mana awal berisikan varchar, kita harus mengubah menjadi varchar biasa. Oke, setelah itu kita dapat memilih proceed untuk menyetujui bahwasannya data ini akan ditambahkan. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengecekan menggunakan script atau penulisan SQL pada menu SQL. Sini terdapat yang pertama kita akan menampilkan seluruh
data dari person, klik saja, otomatis akan muncul. Kemudian di sini jumlah dari data person tersebut. Kemudian untuk select first name dan last name, oke. Dan untuk menampilkan nama belakang dan nama depan secara sekaligus dalam satu atribut tabel. Kemudian untuk tanggal lahir dari penduduk, menggunakan extract year from age. Di sini dilakukan pengubahan pada data tipe data dari birthdate yang awalnya varchar menjadi tipe data date, sehingga nanti kita dapat mengetahui tanggal lahir serta umur dari penduduk yang telah tercantumkan. Jadi kita juga dapat mengetahui jumlah orang yang memiliki umur kurang dari 40 tahun. Oh, sorry. Jadi, oke. Kemudian umur 25 sampai 35. Kemudian lanjut ke proses join field dari dua data yang berbeda dengan cara mengambil salah satu dari field name yang sama dari kedua data. Oke, di sini data tergabungkan antara data dari person dan data gender. Dan di sini melakukan penggabungan tiga komponen juga. Nah, selanjutnya kita ingin melihat orang yang memiliki yang tinggal yang berdomisili sama dengan saat mereka lahir dengan menggunakan select concat hometown yang mengambil data dari person serta data city. Kemudian di sini kita dapat menghitung orang yang tidak mempunyai kartu kredit dengan memilih 0, sedangkan untuk yang punya kartu kredit kita isikan not 0. Kemudian ini untuk mengetahui jumlah laki-laki di suatu area. Laki-laki disimbolkan dengan angka 1, sedangkan perempuan dengan angka 2. Ini untuk laki-laki jomblo atau belum menikah. Oke. Selanjutnya, ini untuk menghitung jumlah kepala desa yang dapat kita ambil dari data job title. Dan untuk orang yang belum bekerja, pensiunan umur lebih dari 50 tahun, serta mungkin cukup untuk penulisan SQL. Kemudian proses yang terakhir kita akan menambahkan extension baru yaitu extension PostGIS pada database yang telah kita buat sehingga nanti dapat dimunculkan melalui visualisasi di aplikasi QGIS dan membuat geometri point atau geometri titik yang didapatkan dari data longitude dan latitude.
Berikut kompilasi dari screenshot hasil proyek yang telah saya buat. Sini untuk menampilkan data, menghitung jumlah data yang tersedia, menampilkan beberapa field, kemudian menampilkan first name dan last name, kemudian menampilkan tanggal lahir dan umur, selanjutnya menampilkan umur dan bulan, jumlah orang dengan umur kurang dari 40 tahun, antara jumlah umur antara umur 25 sampai 35 tahun, menggabungkan data atau join data, menghitung jumlah laki-laki di suatu area berikut dengan jumlah perempuannya, serta menghitung jumlah orang yang bekerja di daerah tersebut. Nah, hasil dari geometri point yang telah kita buat akan menunjukkan statistik seperti berikut. Dan tampilan pada QGIS, titik pada QGIS, kita dapat menambahkan eh, base map, entah itu dari OpenStreetMap, Google Maps, yang tersedia di aplikasi QGIS, ditambahkan dengan titik person yang memiliki informasi koordinat longitude dan latitudenya di aplikasi QGIS. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.